lagi dengan Kak Sarah. Pada kesempatan kali ini, Kak Sarah akan menjelaskan kepada adik-adik semua bagaimana cara kita membedakan dan menyelesaikan soal cerita tentang FPB dan KPK. Bersama Kak Sarah, pelajaran matematika lebih mudah dan menyenangkan. Di sini Kak Sarah mempunyai dua contoh soal, yakni soal A dan soal B. Di sini tugas kita bagaimana kita membedakan dan menyelesaikan soal-soal tersebut. Soal-soal ini sering sekali muncul. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal keduanya ini, kita harus mengetahui soal mana yang menugaskan kita untuk mencari FPB dan soal yang seperti apa, soal yang menugaskan kita mencari KPK. Sebelumnya kita baca dulu soal yang A. Windy pergi ke pasar setiap 3 hari sekali, sedangkan Desti setiap 5 hari sekali. Jika mereka ke pasar bersama pada tanggal 8 Maret 2019, pada tanggal berapa mereka akan pergi ke pasar bersama lagi? Pertanyaannya, apakah kita akan menyelesaikan soal tersebut dengan cara FPB atau KPK? Di soal yang A terdapat beberapa kata yang bisa dijadikan sebuah clue, yakni ada kata bersama. Biasanya soal matematika untuk mencari KPK akan terdapat di dalamnya kata bersama atau bersama-sama. Nah, soal yang B. Akmal mempunyai 24 bungkus permen dan 40 bungkus coklat. Jika Akmal ingin membagikan permen dan coklat kepada temannya sama banyak, berapa kantong yang dibutuhkan Akmal untuk membagikannya? Ya, di sini maksudnya adalah permen dan coklat yang dimiliki. Di sini juga terdapat sebuah clue yang bisa dijadikan sebuah pencerahan untuk kita. Maksudnya untuk mencari FPB, yakni clue tersebut adalah kata-kata sama banyak. Biasanya soal-soal FPB itu mempunyai beberapa clue selain sama banyak, yakni sama besar, sama rata, dan biasanya yang paling banyak adalah sama banyak. Ini cukup jelas menunjukkan kepada kita bahwa soal B menugaskan kita untuk mencari FPB karena clue-nya sama banyak, sedangkan soal A menugaskan kita untuk mencari KPK karena terdapat clue bersama-sama atau kata bersama. Nah, baiklah, kita akan mencoba menyelesaikan contoh soal yang A. Windy ke pasar setiap 3 hari sekali, berarti ada bilangan 3. Sedangkan Desti setiap 5 hari sekali, ada bilangan 5. Maka kita akan mencari KPK dari bilangan 3 dan 5. Sangat mudah sekali. Bilangan 3 dan 5. Kita harus mencari bilangan prima yang bisa dibagi 3 atau 5 dari bilangan yang terkecil. Apakah 2 bisa dibagi 3 atau 5? Tentu tidak. Maka kita langsung beralih ke 3. 3 dibagi 3, hasilnya 1. 5 dibagi 3, tidak bisa. Maka kita turunkan lagi 5. 1, kita tinggal turunkan 1 karena telah selesai. Dan kita mempunyai sisa 5. Kita beralih ke bilangan prima selanjutnya. Maka kita ambil bilangan prima 5. 5 dibagi 5, hasilnya 1. Jika keduanya telah 1, maka kita telah selesai mencari KPK dari 3 dan 5. KPK dari 3 dan 5 adalah bilangan prima yang terdapat di tengah-tengah kotak ini. Bilangan-bilangan prima yang telah membagi 3 dan 5. Maka KPK 3 dan 5 adalah
15. Berarti KPK dari 3 dan 5 adalah hasilnya 15. Setelah kita mendapatkan KPK-nya, selanjutnya kita langsung melanjutkan permasalahan soal A. Jika mereka ke pasar bersama pada tanggal 8 Maret 2019, maka pada tanggal berapa mereka akan pergi ke pasar bersama-sama kembali? Kita sudah mengetahui KPK-nya 15. Maka mereka akan ke pasar bersama-sama kembali setelah 15 hari. Kemudian dari 8 Maret. Maka 15 hari kemudian dari 8 Maret 2019 kita tinggal menjumlahkan 8 ditambah 15 hasilnya adalah 23. Maka pada tanggal 23 Maret 2019 Windy dan Desti akan bersama-sama lagi bertemu di pasar. Seperti itu. Mudah bukan? Nah, yang selanjutnya adalah soal yang B. Kita akan mencoba menyelesaikan soal tipe B, yakni soal yang menugaskan kepada kita untuk mencari FPB. Akmal mempunyai 24 bungkus permen dan 40 bungkus coklat. Jika Akmal ingin membagikan permen dan coklat kepada temannya sama banyak, berarti ini menugaskan kita untuk mencari FPB. Baiklah, kita akan mencari FPB dari bilangan 24 dan 24 dan 40. Seperti biasa, kita mulai dari bilangan prima yang paling kecil, yakni 2. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Sedangkan 40 dibagi 2 hasilnya 20. Karena 24 dan 40 bisa dibagi 2 keduanya, maka kita harus tandai dengan unggul. Lanjut, 12 dan 20. Kita ambil lagi bilangan prima yang paling kecil, 2. Hasilnya adalah 12 dibagi 2, 6. 20 dibagi 2, 10. Keduanya tetap masih bisa dibagi oleh 12 dan 20. Maka kita akan menandainya lagi dengan dibulatkan. Lanjut, kita akan bagi 2 lagi. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, karena 6 dan 10 bisa dibagi 2 dua-duanya, maka kita bulatkan. Selanjutnya kita mempunyai bilangan 3 dan 5. Apakah bilangan 3 dan 5 bisa dibagi 2? Tentu tidak. Maka kita beralih ke bilangan prima yang selanjutnya, yakni 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 5 dibagi 3 tidak bisa. Maka kita tetap turunkan 5. Apakah 3 kita bulatkan juga? Tidak. Karena 5 hanya 3 yang bisa dibagi 3. Kalau 5 tidak bisa dibagi 3, tak iya tetap 5. Jadi bilangan 3 ini tidak kita bulatkan. Selanjutnya 1 kita turunkan 1. Kita punya 5. Jadi kita langsung masukkan angka 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Keduanya telah habis dibagi 1. Itu artinya pencarian FPB kita telah selesai. Nah, untuk FPB kita cukup memasukkan bilangan-bilangan prima yang telah membagi kedua bilangan tersebut, tapi hanya memasukkan yang dibulatkan saja. Karena bilangan-bilangan ini bisa membagi kedua bilangan yang ada. Di sini ada 2, 2, 2, 3, 5. Tapi kalau kita mencari FPB, kita masukkan yang hanya dibulatkannya saja. 2, 2, 2. Wah, 2-nya ada 3. 2 kali 2 kali 2. Atau bisa kita tulis 2
pangkat 3. Karena 2 dikali 2 dikali 2 artinya sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Maka untuk soal yang B, berapa kantong yang dibutuhkan Akmal untuk membagikannya? Membagikannya di sini maksudnya permen dan coklat, berarti Akmal membutuhkan 8 kantong untuk membungkus permen dan coklat agar bisa membagi kepada temannya sama. Beberapa hal yang penting yang perlu adik-adik tahu saat akan menyelesaikan soal FPB dan KPK. Yakni apa saja kata-kata yang menjadikan clue di dalam soal yang menentukan soal tersebut masuk ke soal FPB atau KPK. Seperti contoh soal A dan B yang telah Kak Sarah jelaskan. Oke, baik adik-adik, penjelasan dari Kak Sarah tentang membedakan dan menyelesaikan permasalahan soal tentang FPB dan KPK. Semoga adik-adik bisa memahaminya dengan baik ya. Dah, sampai ketemu lagi.